Selamat sore, teman-teman semua. 欢迎大家参加今天的课。Welcome 呀，teman-teman ke kelas hari ini. 好，大家都吃了吗？Ya, jadi teman-teman semua sudah makan kah? Kira-kira cara jawabnya gimana, teman-teman? Boleh ketik di kolom chat ya. Sambil saya share screen bahan kita hari ini.我看一下大家给我的反应呀，反应itu respon ya teman-teman ya. 好，我们看一下，hari ini sudah banyak sekali ya teman-teman yang sudah hadir. Ada Ibu 秀珍老师、班长、同学们，下午好。对，下午好ya, selamat sore ketikannya sudah benar ya. 然后再来是 ada Pak Andreas, 你好老师。ada Yunita 老师好。Ibu Meiska ya, 吃了 pakai CHI ya Bu ya. Kalau CHE dia jadi mobil, 车. Ini 吃 pakai I ya. 吃了 老师. Mungkin bisa jadi ketik di keyboardnya ya. Mungkin Ibu tahu sebenarnya. Oke, baik, 再来是 ada Yunita, 下午好老师，我吃了 bubur kali ya, bubur daun singkong atau bobor. Mungkin ini maksudnya makanan daerah yang saya mungkin nggak tahu ya. Bobor daun singkong dan tempe goreng. 好的，谢谢你跟我分享你的晚餐ya. Terima kasih sudah berbagi dengan saya menu makan malamnya. Ibu 秀珍说我还没用餐，老师呢，我用餐了，谢谢您。saya sudah makan ya. Jadi teman-teman, tadi sengaja ya saya tanyanya pakai 大家都吃了吗? Oke. Jadi bentar ya, saya cari tempat kosong dulu. Oh ya, penuh semua ya. Di sini aja ya teman-teman ya. 对，所以dulu mungkin sebelumnya di sesi sebelumnya saya pernah terangin bahwa 吃了 artinya sudah makan ya. Le-nya di sini partikel artinya sudah ya, 吃了. Kayak tadi kan pertanyaan saya, 大家都吃了吗? Nah, saya berharap pertanyaan simple teman-teman tahu juga cara jawabnya ya. Kalau misal mau lengkap ya, 我吃了 gitu ya, saya sudah makan. Tapi kalau singkat udah 吃了. Nah, terus ada teman-teman yang sebutnya 用餐了. Itu juga boleh ya. 用餐 juga artinya makan. Ya, nah kalau kalimat tanyanya juga sama. 大家都用餐了吗? Cuma dia 2 huruf ya. Nah, makan ya. Boleh 吃了, boleh 用餐了 ya. Jadi teman-teman yang baru, kalau misalnya 老师 saya masih lebih biasa pakai 吃了, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya 老师 saya boleh cobain pakai 用餐了, boleh ya. Oke. 再来是 oh, Yunitanya beda ya. Sorry ya, saya baru ada Yunita You, Xing You, terus ada satu lagi Yunita tanpa marga. Ini saya baru saya pikir satu orang ya. Nah, di bawah ini ada Yunita tanpa menuliskan marga, 我还没吃. Karena di atas saya baca sudah makan. Kok di bawah muncul 我还没吃? Saya baru ya. Oke, baik ya. Ketikannya benar ya. Cuman tadi saya mau kasih tahu ke teman-teman yang mungkin benar-benar basic. Kok tadi 老师 bilang 吃, kok tadi sekarang pembacaannya
jadi 用餐, jadi sebenarnya yang mana ya? Jadi boleh ya, dua-duanya boleh teman-teman. Cuman kalau kita bahas lebih detail, 吃 itu pure murni cuman verb, kata kerja. Kalau 用餐, 用 itu kata kerjanya, 餐 itu kata bendanya. Gitu teman-teman ya. Tapi enggak, saya mungkin enggak bahas sampai ke situ nanti kalau kita udah mulai banyak kalimat atau ketemu kondisi yang dimana teman-teman perlu paham yang pembagian seperti ini, saya akan kasih tahu ya. Tapi dua ini boleh. Intinya boleh jawab saya, 老师我用餐了，老师我吃了 gitu ya. Oke, 再来 ada Ibu Mariana, 还没有老师，还没 boleh juga ya Ibu ya, artinya masih belum ya. 再来是 Ibu Yati ya, 吃饱了. Oke, boleh Bu, cuman pinginnya begini ya Bu, 吃 ya, 吃 makan. 饱了 boleh, 吃饱, 饱 ini artinya kenyang. Artinya, 老师 saya sudah makan dan sudah kenyang gitu ya. 吃饱了 boleh nggak 老师? Boleh. Cuman 饱nya artinya kenyang ya. 好, pinginnya B ya Bu ya. Memang bacanya P, tapi tulisnya B. Memang saya paham ya. Makanya saya suka bilang kita tuh tergoda banget pengen tulis yang dibaca. Tapi beda kenyataannya ya. Nanti kita akan ada sesi lebih mendalam tentang Hai Pinyin ketika teman-teman sudah kuasa yang basic, sudah oke, sudah mulai lumayan terbiasa, baru kita ada sesi khusus yang kayak bahas gini, yang dimana teman-teman sangat tergoda, benar nggak? Mau tulisnya P, tapi ingat kata-kata saya, dia kebalikan. Nah, tapi itu saya nggak bahas dulu ya. Intinya nanti ada, di mana saya akan mengingatkan teman-teman bahwa godaan selalu ada, tapi back to peraturan kita gitu ya, supaya teman-teman jadi lebih mudah ada patokannya. Oke, 再来 ada Ibu Judi ya. 老师你好. Nggak ada suara. Oh, sekarang sudah ada. Oke, baik. Oke, baik. Pak Amin 吃了. Terus Ibu Meiska, 谢谢老师. 不客气, Ibu. Ibu Megawati ya, 吃过了老师. Sudah makan ya. 谢谢老师呢，我也吃了，谢谢您. Oh, sayur bobor itu seperti sayur lodeh, tapi bumbunya tambah kencur, masakan Jawa. Baik, Ibu Judi ya, berarti saya nggak tahu ya, saya pikir bubur ya. Oh, 真抱歉. 真抱歉 sama 对不起itu sama ya. Mungkin di sesi menjawab kemarin saya pernah jelasin, 抱歉itu lebih mendalam. Saya lebih kebiasaan kadang-kadang kayak gini, itu spontan teman-teman ya. Saya akan bilang, oh 真抱歉 ya. Sorry banget, karena berarti saya nggak tahu ya, tapi saya belajar, oh bobor itu berarti sayur lodeh, semacam sayur lodeh ya. 谢谢您 Ibu Judi. 再来 Ibu Ratna, 老师班长同学们下午好. Oh, siangnya kelebihan ya. Oke, terus Ibu Judi, 我还没吃. Ya, jawabannya sudah benar. 我还没吃. Ibu Ratna juga. Ada Pak Juan juga ya. 吃饱了. Ya, sudah bisa kopas dari saya ya. 谢谢你们. Terima kasih ya. 再来 Ibu Cecilia ya. Sorry ya kalau kadang-kadang saya sebutin ada kesalahan ya. 我还没吃，因为我刚到家. Ya, benar. Kalimatnya udah benar ya, Bu. Saya belum makan karena saya baru sampai rumah. Suaranya kurang keras ya? Oke. Sebentar. Saya cek volume ya. Kira-kira begini gimana, teman-teman? Saya sih ngomong seperti biasa sih ya. Oke, cukup ya. Oh, baik. Oke, baik. Tadi saya juga gedein sedikit speaker saya ya. Oke, 再来是 tadi 吃饱了. Ya, Ibu Yati ya, mengkoreksi dan menuliskan yang benar. Iya, nggak apa-apa Bu, nanti lama-lama terbiasa ya. 再来 Ibu Ratna, 老师 jika ingin menawarkan makan Mandarinnya gimana ya? Oh, 你要吃吗? Gitu ya, mau makan ya, gitu ya maksudnya ya, boleh. 你要吃吗? Cara jawabnya, kalau saya bilang nggak mau, ya 我不要. Kalau misal saya sudah makan, 我吃了. Makanya nggak mau gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya, Ibu Helena. 我正在吃饭 ya, 正在 ya pakai Z ya Bu, 正在吃饭. Oke, 吃了 ya, sudah makan Ibu Nani juga. 再来是
Oh iya, Ibu Ruby katanya hari ini nonton saja ya. Oh baik-baik, nggak apa-apa ya karena sedang di rumah, di luar rumah, Cibuci. Oke ya, cukup ya. Baik, kalau gitu volumenya oke ya. Mungkin kadang-kadang sinyal juga bisa jadi, tapi sekarang sih saya udah gedein volume di komputer, berharap sudah lebih kencang ya. Jadi semoga sudah lebih jelas. Oke, ya Ibu Erna. Jadi 吃了 itu makan, 吃饭 juga makan. Cuman fan itu bisa nasi, bisa artinya makanan, belum tentu nasi gitu ya. Jadi ada teman-teman yang mungkin sebutnya 吃饭. Boleh juga, 吃 makan, fan bisa nasi, bisa makanan ya teman-teman. Belum tentu nasi ya, 吃饭了. Cuman memang dia identik sama makan nasi ya. Kalau bisa, 吃了 cukup ya. Oh, Ibu Ana ya, tambah dikit lagi volumenya ya. Baiklah, ini volume saya seperti biasa sih Bu ya. Baik, oke, cukup ya. Oke, baik kalau gitu kita terakhir sampai di mana ya? Terakhir bahan kita sampai di mana teman-teman? Sambil saya tunggu kalau teman-teman mau screenshot, silakan. Saya ingat sampai conversation ya, benar nggak teman-teman yang hari Jumat? Ya, oke ya. Kalau ini sudah, saya izin untuk hapus. Benar ya, Pak Juan ya. Oke, baik. Kalau sampai conversation, sudah beres kah? Sudah kayaknya ya. Sorry, kecepatan. Kita bahas sampai bulan dan tanggal. Ya, oke, 好的. Kalau sudah selesai, berarti saya reviewin sebentar, kemudian kita akan latihan huihua, latihan conversation dulu. Kemudian kita seperti biasa akan review ke pinyin dan saya akan tunjuk satu-satu ya. Dan peraturannya mungkin teman-teman sudah tahu ya, seperti biasa. Karena peraturan yang kita terapin semua dapat giliran bisa merata dan memang memudahkan sekali buat saya ya. Jadi 谢谢大家, terima kasih buat semuanya ya. Jadi kita lihat dulu sikon ya. Oke, baik. 我们听一下第三课. Kita dengar dulu ya. 第三课, 你们什么时候去北京？你们什么时候去北京？今天星期几？今天星期几? Ji-nya karena nada 3, terus dia di belakang, jadi bacanya itu benar full nada 3 ya. 今天星期几？今天星期一。今天星期一。你学习中文吗？你学习中文吗？不学习，不学习。我星期天学习中文。不学习，我星期天学习中文。现在几点？现在几点？Ya, J-nya tetap nada 3 ya. 几点? Sorry, 几点, jadi J-nya jadi berubah jadi nada 2 ya, karena tiannya nada 3, tapi tulisannya tetap nada 3, oke? Jadi, 现在几点? Tiannya yang nada 3 ya. Nah, tulisannya tetap sama ya. Sekali lagi saya ingatkan, tulisannya tetap 3-3. Lanjut, 8 点. 8 点. Nah, kalau dia nada 3, full ya teman-teman ya. Turun, baru naik ya. 8点. 我们几点上课？我们几点上课？8点半。8点半。几点下课？几点下课？9点15。9点15。今天几号？5号。我们什么时候去北京？我们什么时候去北京？3月10号。3月10号。
几号去上海？几号去上海？29号，29号。什么时候回印尼？什么时候回印尼？4月7号，4月7号，4月7号。好的，我们来做一下绘画。Kita coba lihat latihan conversation ya. Kita latihan conversation dulu. Kepada yang ingin jadi volunteer, silakan tunjuk tangan. Oke, ada Ibu Shirley. Oke, ni hao, Ibu. Halo. Oke, Ibu suaranya agak keputus-putus sedikit ya, mungkin sinyal ya. Oke, ada Ibu Rina. 晚上好，老师。晚上好, Ibu Shirley, oke? Coba tes lagi, Bu. 你好，老师。 Oke, ni hao. Oke, sudah bisa. Baik, Ibu Shirley jadi Lin Hua, terus Ibu Rina jadi Chen Fucai. Silakan. Judulnya dibaca nggak, Lausir? Nggak usah, langsung ke conversation aja. Jadi bacanya, 等一下，我看一下啊。Oh, bacanya 1 dan 2. Sebentar ya, saya kasih ini. Ini namanya 1, ini namanya 2. Ya, ini bagian ketiga. Jadi bacanya 1 dan 2 ya. Silakan, Bu. 好的。今天星期几？很好，今天星期几？今天星期一，星期一 ya. 7-nya 今 tetap 天星期一， ya. Oke, 谢谢 Bu Rina. 再来。你学习中文吗？不学习。我星期天学习中文。很好。现在几点？8点。我们几点上课？8点半。几点下课？9点15。很好, 9 点 15. Hao, dua-duanya sudah bagus sekali ya. Kalau Ibu Rina saya ingatnya punya basic karena ada gelombang sebelumnya. Ibu Shirley juga punya basic ya. Bagus kok spellingannya ya. 谢谢你们, 加油加油. 谢谢老师。不客气, 再见. Saya mute kembali, lanjut berikutnya ya. Ada Ibu Fida. Ibu Fida saya unmute ya. Sama Ibu Linda. Ni hao, ni men hao. Ni hao, 老师. Oke, ni men hao. Berarti berdua sudah bersama saya. Oke, Ibu Fida bacakan yang bagian kedua sama bagian ketiga ya. Jadi Ibu Fida jadi Lin Hua, kemudian Ibu Linda jadi Fu Cai. Tapi bagian kedua dan ketiga. Silakan. Qing. 现在几点？ Oke. Yang jadi Lin Hua tadi adalah Ibu Fida ya? Oh, oke. Ya, oke, silakan Ibu ya. Qing. 现在几点？ 8点。 Oke. 我们几点上课？ 8点半。半。几点下课？ 8 点半。 8点半。 Ya, pannya jangan naik ya belakang ya. Pan. Ya, lebih belakangnya tegas juga ya. 8点半。 8点半。 Ya, oke, 很好。再来，lanjut. 几点下课？ 9点15。 Oke, 9点15。 今天几号？5号。 5号。 5号。 Ya, belakangnya ya Bu ya. Oke, lanjut. 我们什么时候去北京？去。我们什么时候去北京？ Ya, 去北京呀，去北京。Baik, lanjut. 3月10号。 10号。 10号。 Ya, belakangnya ya. 3月10号。 3月10号。 Oke, ya.
几号去上海？ Oke, ini nadanya Ibu boleh ikutin saya. 几号去上海？几号去上海？ Oke, 29号号 ya nada 4 ya Bu ya. 29号 29号 ya. Oke, baik. 什么时候回印尼？ Ini, ni-nya nada 2 Bu. Jadi ganti di atas ya. 什么时候回印尼？什么时候回印尼？ Ya, ni. Oke, bagus. 4月7号 Ya, 4月7号. 谢谢您 Ibu Linda dan juga Ibu 谢谢 Fida 老 ya. 师。 Sudah 好， bagus 谢 kok ya. 谢。 Buka-ci,再见. Kita lanjut kelompok berikutnya. Ibu Imelda sama Pak Juan ya. Oke, 等一下. Saya unmute dulu sama Pak Juan. 你好，你们好。晚上好，老师。 Oke, 晚上好, Pak. Sebentar ya, saya tunggu dulu. Oh ya, Ibu Imelda. 你好。你好，老师。 Oke, 你好. Kita akan baca bagian 1 dan 2. Pak Juan jadi Linhua. Kemudian Ibu Imelda jadi Fu Cai. Silakan. 今天星期几？ Oke, 星期几nya bagus, Pak. 今天 ada 今 satu. 天 Oke. Terus 天 dia T, jadi bacanya TH. 天 Belum, nadanya nada 1, Pak. 天 Ya, silakan, Pak. 今天星期几？ Oke ya, 天nya masih goyang. Ya. Bapak ikutin saya. 今天星期几？今天星期几？ Oke. 今天星期几？ Ibu Imelda? 今天星期一。 Ya, 今天星期一. Lanjut, Pak. 你学习中文吗？ Ya, 学习 ya, nada 学 2. 习， Oke. 你学习中文吗？ 你学习中文吗？ Oke. 不学习。我星期天学习中文。 好. Lanjut yang bawah bagian 2. 现在几点？ 几点？几点？ Oke, sekali lagi, Pak. 现在几点？ 好. 8点。 Mhm. 我们几点上课？ 8点半。 几点下课？ 9点15。 很好，9点15. 好，谢谢你们，加油ya untuk Pak Juan dan juga Ibu Email ya, sudah 谢 bagus 谢老 kok. 师。 Dikit-dikit 谢谢 aja. 老师。 Bukaci, 再见. Saya mute kembali, kita lanjut grup berikutnya. Oke, ada Ibu Yati, saya unmute, kemudian ada Pak Marvel. Ya, 你们好。你好，老师。你好，Ibu。老师好，哎，你好。来，我们念一下第2 bulan. Bagian kedua kita baca Marvel jadi Linhua, kemudian Bu Yati jadi Fu Cai. Silakan. 现在几点？ 8点半。 8 yang bagian kedua, Bu. 哎，等一 Ya. 下，对，8点，8点，Oke. ，8点我们几点上课？ ，8点半， Oke. 几点下课？ 9点15， 15. 15， Nah, 9点15， ya, punya nada 3 ya. Oke, lanjut yang bagian ketiga.
今天几号？ 5号， OK，我们什么时候去北京？ 3月10号， Oke, nadanya gini Bu. 3月10号。 3月10号， Ya, 几月 号？ ya nadanya. 3月10。几号？ 29号， 29号。 29号， Ya, 9-nya dia turun ya. Ada 3. Baik, lanjut. 什么时候会赢你？ 10月几号， Ya, se-nya ditekan. Kalau nanti nggak ditekan, orang dengarnya jadi kayak bulan 10 ya. Jadi bacanya 4月7号。 4月7号， 很好呀，谢谢你们呀，谢谢Bu Yati dan juga Pak Marcel ya. 好，再见，加油加油。谢谢。再来ya, 不客气Bu. Kita lanjut ya, berikutnya satu grup lagi. Ada Ibu siapa ya tadi? Oke, ada Bu Ratna. Saya unmute sama Ibu Helena. 老师好， 你好. Ya, 老师你好。 Ni hao Ibu. Oke, kita akan baca yang kedua dan ketiga ya. Kedua, sorry. 我说错了，saya salah ngomong. Yang pertama dan ketiga ya. Pertama, Linhua itu Bu Ratna, Fu Cai adalah Ibu Helena. Silakan bagian pertama. 1、2、3。今天星期几？今天星期一， Ya, 星期一。 Ya, 今天 bahasa 星 semua. 期一， Oke. 你学习中文吗？不学习。我星期天学习中文， Oke, Bu, yang depan saja ya. 不学习，不学习， 啊不学习， bukan. Sin ada 2, jadi harus naik, Bu ya. 不学习。不学习。 Oke, terus lanjut, Bu. 我星期天。 Oh, saya masih ya. 我星期天学习中文。 Oke, 学习中文. Terus kita lanjut ke bagian ketiga. Ya, 今天几号？ Oke. 5号， 5号。 5号。 Oke. 我们什么时候去北京？ Oke, 我们，等一下，bentar ya. 我们。我们 Ya, jadi jangan men-nya itu dia pendek soalnya ya, jadi jangan. 我们什么时候去北京？我们什么时候去北京？ Oke. 3月10号， Oke. 几号去上海？ 29号， Oke. 什么时候去？哎，回印尼， Ya, 回印尼。回印尼。 4月7号， Ya, 4月7号。4月7号。Oke, 谢谢Ibu Ratna dan juga Ibu Helen ya. 谢谢老师，不客气，再见。再见，谢谢你们，加油。Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ke review pinyin, baru kita lanjut ke grammar of the day ya. Oke, teman-teman boleh lihat terakhir kita latihan pinyin sampai bagian mana? Sepertinya sudah maju di bagian ini ya. Oke, di halaman 9 itu emang halaman ke-9 ya. Seingat saya 2 bagian atas sudah. Jadi B dan P, terus D dan T ya, benar ya. Sekarang GK. Jadi kalau yang ini dia sebenarnya mau kita bedakan. G bacanya apa, K bacanya apa ya. Jadi G bacanya K, K bacanya KH. Sehingga kalau kita dengarnya K
K, tulisannya berarti G. Kalau kita dengarnya KH, berarti tulisannya K. Jadi saya tahu ya, yang tadi saya bilang istilahnya sangat tergoda. Nggak apa-apa, itu jadi kita kayak reverse gitu ya, otaknya mesti dikebalikannya. Nggak apa-apa, jadi pertama biasakan dulu, oh bacanya udah oke. Nanti kita tinggal mereverse ya, berkebalikan. Itu nanti kita akan bahas karena saya ada bahan juga di belakang tentang Hanyu Pinyin yang memang menjadi kendala gitu ya sebagian besar orang, di mana saya tahu loh kalau misalnya baca mungkin masih oke, tapi ketika saya dengar saya mau translatein ke pinyin, yaitu ya ketukar-tukar misalnya G sama K. Nah, 没关系. Itu faktor karena belum terbiasa ya. Jadi kita lihat dulu bagian G dan K. Teman-teman ini bacanya nada satu saja ya, supaya kita bisa lebih cepat. Jadi bagi nada satu saja, di mana teman-teman membedakan bunyi G dan K. Bunyi G, teman-teman masih ingat ya, ke, kalau K bacanya ke, ada H ya. Oke, kita langsung ke volunteer berikutnya, ada Ibu, Ibu Fediana. Oke, Ibu Fediana saya unmute. Ni hao. Oke, sekali lagi ya Bu. 你好，老师。 Halo Ibu. Bu, silakan dibaca bagian pertama ya. Jadi GUA sama KUA. Bacanya dengan nada satu, gimana caranya Bu? 瓜 很好， 瓜 很好. Nadanya juga bagus ya. Kwa sama kwa. 很好, Ibu Fediana sudah bagus dan tepat juga pronunciation-nya ya. 谢谢您. 谢谢老师。 客气. Kita lanjut berikutnya ada Ibu Lani. Ibu Lani, ni hao. 你好，老师。 Ya, boleh tolong dibacakan yang bagian kedua. 该 Hmm. 开 Ya, kai和kai. 对ya, jadi KH ya, kai. Sudah bagus Bu, fine pronunciation-nya ya. 谢谢 Bu Lani, 再见。谢谢老师。不客气。再来saya mute. Berikutnya ada Pak Richard. Sorry. Pak Richard-nya hilang. Di bawah. Oh iya, di bawah. Turun ke bawah sebentar ya, saya unmute. Ni hao, Pak. 你好，老师。 Oke, kita akan baca yang ketiga, Pak. GAO sama KAO. Silakan. GAO dan KAO ya. Ya, betul. Ah, Nada satu ya, Pak. Kau, Mm-mm. kau. Nada satu, Pak. Oh, kau. Jadi Masih tetap dia. datar ya, nggak apa-apa. Kau, Kau, ya KH ya. Kau. kau. Oke, kalau tadi kau benar ya. 谢谢 Pak Richard. 谢谢谢谢您。老师。不客气，再见. Saya mute kembali. Baik, karena ini ada kau ke kau, saya keingat teman-teman, saya bahas tentang tadi godaan gitu ya. Kalau kau tanpa kita mengenal pinyin, pasti kita tulisnya apa? Kau, misalnya kita belum belajar pinyin, pasti kita tulisnya adalah, kalau belum belajar pinyin, pasti tulisnya ini, bener nggak? Jadi sambil belajar pinyin, sambil saya kasih patokan ya. Nah, kalau belum belajar pinyin pasti tergodanya pengen tulis begini ya. Nah, karena teman-teman tahu bahwa kau, K itu dia kebalikannya ya, reverse-nya. Jadi mungkin udah bisa tulis G gitu ya, benar? Nah, terus masih tetap tergoda pengen tulis belakang U. Nah, sekali lagi saya mau buat teman-teman jadi patokan, godaan itu selalu ada. Nggak apa-apa ya, bercanda ya, biar teman-teman ketawa-ketawa tapi masuk ya. Dan jadi bahasa Mandarin pinyin dia nggak ada AU teman-teman ya, adanya AO. Memang bacanya U tapi tulisannya O, tidak akan ada gitu ya. Jadi misalnya contoh kau, terus tadi kita bilang pao, pao itu nada 3. Nah tadi udah hapus nih, sekarang teman-teman dengerin saya, pao. Bunyi yang didengar apa, teman-teman? Bunyi yang didengar. 吃饱.
bunyi yang didengar P. Kalau P tulisnya adalah, jadi kalau nanti saya ajarin begitu, dengarnya P, berarti tulisnya itu turun gitu ya, turun satu gitu ya, reverse ya, turun satu berarti tulisnya B. Terus Pau, AU sih, Laoshi, ya benar, saya paham ya, tapi ingat patokan saya nggak ada AU dalam pinyin, adanya AO. Jadi dengan begitu harusnya teman-teman tambah, oh ya saya pede, harusnya begini, karena nggak ada begitu gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa ya, sambil belajar kita sambil ingat ada patokan kok. Jadi sebenarnya semua ada pola ya, tinggal kita dikasih tahu, oh oke caranya gitu ya. Oke, tapi ini bacanya udah bagus, udah benar gitu ya. 好，再来是我们看一下第四 yang keempat ya. Baik, saya tunjuk berikutnya ada Ibu Chunrong. Oke, saya unmute ya. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke, kita akan baca yang keempat, Bu. G-E-N-G sama K-E-N-G. Silakan, Bu. 更 坑 Yes, 很好。发音 ya. Kalau G sama K itu adalah 发音 pronunciation. 好，谢谢 Ibu Chunrong sudah benar dan bagus ya, 很棒。谢谢您。谢谢老师。 Oke, baik. Saya mute dulu. Jadi saya sekalian kasih tahu teman-teman, kalau yang kayak gini itu namanya pronunciation, 发音 ya, 发音, 发音, in ini adalah suara, bunyi. Oke, nah suara, sorry ya, tulisannya saya bagusin, suara atau bunyi. Jadi fa ini adalah keluar ya, fain. Jadi kalau ini satu frase ya, in kan suara atau bunyi, fa itu sebab mengeluarkan suara adalah lafalan atau pronunciation, lafalan nah, kan. Oke ya, jadi bahasa Mandarin kalau menurut saya kosakata yang 2 huruf pun ada patokan buat teman-teman. Jadi dia menariknya di situ ya, fa, oh fa ini mengeluarkan gitu ya. Nah terus in itu adalah suara atau bunyi. Ketika mereka digabung jadinya lafalan atau pronunciation. Lafalan pronunciation itu kayak gini, misalnya B bacanya P, P bacanya PH, begitu juga G bacanya K. K bacanya KH ya. 真抱歉teman-teman, saya agak detail di sini karena itulah yang menentukan arti juga selain nada. Ya, nada itu 声调 nada ya. Kalau ini pronunciation, lafalan. Tapi saya lihat teman-teman yang saya unmute udah bagus-bagus ya. Jadi saya undang teman-teman yang sama sekali belum pernah tunjuk tangan, silakan ya. Kita tidak mencari yang benar tapi kita mau latihan bareng-bareng ya. 发音。好的。 再来, kita lanjut ya. Berarti grup berikutnya, saya suka bilang grup berikutnya itu adalah yang spesial banget di bahasa Mandarin ya. Jadi kalau nanti saya bilang spesial banget, teman-teman ingat. Atau lagi review di rumah juga ingat, oh iya ini spesial banget kata Laoshi ya. Karena dia bunyinya tidak ada di bahasa Indonesia ya. Jadi Z sama ZH. Z bunyinya Z, ZH sama, cuma lidahnya diangkat. Tapi kalau teman-teman perhatikan bunyi saya, harusnya ada beda ya, karena lidah diangkat itu menciptakan ya bunyinya beda gitu ya. Saya coba kasih teman-teman dengerin dulu ya. Jadi Z bacanya Z, lidahnya datar biasa aja. Z. Kalau ZH, Z, Z, kira-kira berasa ya. Jadi itulah kenapa lidah kita diangkat. Jadi lidah kita diangkat tuh diangkat aja teman-teman, kau digulung jadi kayak bahasa Indonesia R, bukan ya, dia bukan digulung ya. Diangkat saja, ditempelin di langit-langit kayak gitu ya. Untuk H ya. Oke, kita lanjut grup berikutnya. Ada ZU sama ZHU. Baik, berikutnya adalah Ibu Judi. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke, baik Ibu, silakan dibaca bagian pertama. 猪，出， Iya, oke. Bu, yang penting ZHU-nya jangan ada
angin ya. Jadi kalau masih sulit untuk mengangkat lidahnya, saya paham banget, 没关系. Tapi jangan sampai jadinya ada angin, karena dia H bukan lambang angin ya. Jadi Ibu boleh ikutin saya, Chu. Chu. Yes, itu ZHU ya, lidah diangkat. Kalau lidah nggak diangkat, silakan satu kali lagi Bu. ZU. Chu. Ya, cu. Kalau ini lebih gampang ya, karena lidahnya nggak usah diangkat. Yang penting H itu bukan tanda angin ya, sekali lagi. Baik, Ibu Judi, 谢谢您，加油，很谢谢好了。老师。 Ya, 不客气，加油加油，semangat ya. Saya mute kembali. Kita lanjut berikutnya ada Ibu Susanti. 你好, Ibu. 你好，老师。 Oke, kita akan baca bagian kedua, Bu. Silakan. Z. 真 Ah. 真真 Oh, yang kedua, Bu. Yang di sini. Oh, Sini ya. 猜猜 Hanya jangan ada angin, Bu. Jadi lidah diangkat aja. Try. 猜 Yes. Kalau yang datar biasa, 猜 yeah, 很好ya. Jadi bukan angin ya, sekali lagi. Jadi bacanya sekali lagi saya contohkan buat teman-teman semua. 在 和 try, try. Ya, dia sama-sama bunyinya sama, cuman ZH itu lidahnya diangkat. Beda di situ ya. Ibu Susanti mau coba lagi, sekali lagi. Ya, 老师。 Oke. 猜猜 Ya, try ya, try. 谢谢您, Ibu Susanti. 再谢谢见。老师。不客气, bu客气. Saya mute kembali ya. Jadi sama-sama kita semangat. Oh ya, ini spesial banget ya di bahasa Mandarin. Bahasa Indonesia nggak ada. Ibu Sukmei. Saya unmute. Silakan, Bu. Ya, halo. Ni hao. 你好，老师。 Ya, ni hao, Ibu. Kita akan baca bagian ketiga ya. Yaitu ya, ZEN sama ZHEN. Baik, silakan, Bu. 真真 Ya, oke, 没关系. Saya paham Ibu berusaha angkat lidah ya. Oke, Ibu boleh ikutin saya. Zen. 真 Nah, sekarang kita akan angkat lidah, tempel sedikit pelan-pelan. Zen. Ini yang mana, 老师? Yang set atau set hal itu? Oh, yang ini, Bu. Tadi kita udah baca depan, sekarang yang kita baca ini ya. Zen. 真 Ya, lidahnya diangkat ya, 没关系，慢慢练习, pelan-pelan latihan ya. Oke, tapi kalau pronunciation-nya sudah bagus, Bu, ya, 很棒. 谢谢 Ibu Sukmei. Saya mute kembali ya. 不客气, 不客气, 加油. Baik, kita lanjut sampingnya lagi. Bagian keempat adalah Ibu Meinar. Oke ya, Ibu Meinar. Halo, Ibu. Ya. Halo. Ibu, kita akan baca yang keempat ya, Bu. Yang ini saya ini hapus, dia nggak mengganggu. Yang keempat, ZAN sama ZHAN. Silakan Ibu Meinar. Ya, benar. Bunyinya sama ya, cuman satunya kalau ada H, lidahnya diangkat. Ibu mau ikutin saya? Can. Ya, datar ya. Sekarang kita akan pelan-pelan tempelin dulu. Tips dari saya adalah tempel dulu. Jadi lidahnya diangkat dulu, baru kita baca. Ya, nggak apa-apa ya Ibu ya, sambil coba. Teman-teman yang nggak tunjuk tangan pun sambil coba. Ditempelin dulu, diangkat lidahnya, baru kita baca. Can. Ya, oke. 没关系ya, yang penting mencoba. Tadi coba nggak Bu, diangkat dulu sedikit. Coba. Tapi sulit ya, nggak apa-apa. Dulu saya cepat, maksudnya langsung karena biasa ya. Jadi bukan karena saya gimana. Nah, tapi teman-teman yang latihan di rumah memang begitu caranya ya. Jadi saya kepikir teman-teman tempel dulu, baru ngomong ya. 谢谢 Ibu Meinar, 谢谢你，加油啊，再见ya. Saya mute kembali, kita lanjut berikutnya ya. Jadi angkat lidah itu memang dia tempel dulu baru ngomong. Kayak dulu saya latihan depan cermin tuh saya tempel dulu. Jadi buka mulut, terus lidahnya diangkat dulu gitu ya. Memang pegel ya. Tapi karena dilatih kan si lidahnya itu jadi
lebih lembek ya mungkin ya, namanya ala bisa karena biasa sebenarnya. Baru dia nempel, jadi kita tahu oh ya sorry H, pokoknya yang ada H itu lidahnya diangkat ditempelin. Nah baru kita bisa terbiasa ya. Jadi awal latihan sama pegel ya, kayaknya kayak kumur-kumur ya, lidahnya kayaknya pegel banget, nggak apa-apa. Selagi ada usaha mencoba, lama-lama bisa kok ya. Oke, kita coba lagi bagian berikutnya. Nah, bagian berikutnya saya nggak mau jelasin dulu, saya mau tanya ya, jadi kuis ya. Oke, kita lanjut berikutnya ada Ibu Meiska. Oke, ni hao Ibu. 老师好， Ya, ni hao Ibu Meiska. Nah, tadi kan kita baca c sama c gitu ya. Nah, sekarang adalah c sama ch. Bunyinya seperti apa, Bu? C sama ch. ada angin ya? Yang mana yang ada angin? Dua-duanya ya? Iya. Betul. Terus bedanya apa? C sama ch, Bu? Mm-mm. Bedanya kan satunya C, satunya C. Lidahnya juga kali ya diangkat sama Ya, yang betul. Yang H itu lidahnya diangkat. Oke, baik Bu. Kalau gitu Ibu boleh bantu saya baca C bacanya apa, terus CH bacanya apa. Silakan Bu. Ca, Oh, kalau C saja, misalnya kita ketemu konsonan C, bacanya ca, bukan, bukan Bu. Jadi Ibu masih ingat nggak? Z, C, S, R. Jadi C bunyinya ce, ya, c ya ada angin. Terus kalau CH, ce. yes. 谢谢 Ibu Meiska. Udah benar ya. Jadi s sama sh Oh ya, lidahnya diangkat ya. Tapi benar itu ya, harus pronunciation-nya ya. Sudah bagus ya. 谢谢您 Ibu Meiska. 谢谢. 谢谢老师。 Sudah bagus ya. Jadi C bacanya c datar, tapi ada angin ya. C. Kalau CH ini lidah saya diangkat. Kalau lagi lidah diangkat, saya nggak bisa jelasin ya karena lidahnya nempel. Ya. Nah, cuma karena terbiasa itu nggak keserimpet ya. Dulu ada orang bilang saya latihnya sampai pegel terus kayak keseleo. Ya, memang pelan-pelan teman-teman, tapi saya yakin teman-teman bisa. Oke, kita lanjut grup pertama. Ada Pak Setiawan. Ni hao, Pak. Oke, sekali lagi ya. Saya unmute. Sebentar, saya coba lagi. Ni hao, Pak. 你好，老师。 Oke, Pak Setiawan, kita akan baca grup pertama ya. CA sama CHA. Bunyinya seperti apa, Pak? ca, ca, Ya, ca he cha, lidahnya coba diangkat ya. Yang CHA, Bapak latihan bareng-bareng saya, jadi nempel dulu baru kita baca ya. Silakan Pak, boleh coba dulu. Jadi lidah angkat, ya, terus baru kita baca ya. Cha, ca, yes. Kalau CA, ca. ya, ca, lidahnya datar saja ya. 谢谢 Pak Setiawan, 再见。谢谢老师。不客气，再见. Saya mute kembali. Berikutnya Ibu Regina. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke Bu, kita akan baca CU sama CHU. Bacanya seperti apa Bu? Chu, 很好. chu. Yes, 很好ya. Anginnya juga sudah benar, sama yang belakang Ibu pas baca memang berusaha lidahnya diangkat ya? Iya, 老师。 Ya, bunyinya beda soalnya ya. 谢谢您 sudah bagus ya. 谢谢老师。 谢谢Ibu Regina ya. Jadi cu, memang C itu yang tadi dijelasin sama Ibu Meiska adalah ada angin ya. Terus kalau CHU lidahnya diangkat. Jadi angkat dulu. Kalau teman-teman yang mau latihan di depan cermin silahkan angkat dulu. Kan nggak ada yang lihat, bener gak? Dulu saya gitu kok latihan di depan cermin ya. Jadi lidahnya diangkat dulu baru baca ya. Cu, cu. Oke, baik, kita lanjut yang ketiga. Sebentar. Ibu Ira. Ni hao Ibu.
你好，老师。好， Oke. 老师。 Ya, ni hao. Kita akan baca yang ketiga ya, CAO sama CHAO. Chào. Ya, anginnya lebih Chào. ketara ya, Bu ya. Cao. Chào. Ya, sekarang kita akan baca yang ada H ya. Cao. Chào. Ya, lidahnya diangkat. Ibu mau coba lagi yang CHAO, lidahnya diangkat dulu sedikit, baru kita baca ya, pelan-pelan. Memang agak nggak terbiasa, tapi nggak apa-apa ya Bu ya, latihan bareng-bareng saya. Ciao. Chào. Ya, oke. 谢谢 Ibu Ira, 谢谢您。谢谢老师。再见. Saya mute kembali. Jadi, cao, ada angin dan dia datar aja. Tapi kalau cao, bunyinya kayak ada nggak teman-teman mendengarnya kah? Cao. Jadi lidahnya diangkat tuh ada ya, benar nggak? Ya, kayak kata Bu Ruby ya, ada getar sama plosif. Oke. Ya, jadi gitu ya. Sekali lagi. Cao. Ada begituannya karena lidahnya diangkat soalnya ya. Nah, sama satu lagi seperti yang tadi saya jelasin ke teman-teman. AO ya, dia tulisnya AO, bacanya AU ya, yang tadi ya. Baik, berikutnya yang keempat, ini yang terakhir, kita lihat dulu. Yang keempat adalah CAI sama CHAI ya. Oke, ada Ibu Angelia. Saya unmute. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, silakan. 在 Ya, ada H ya. Jadi Hai. Oke, kalau ada H-nya yang CH, jadi ya chai, chai. Jadi bacanya ada angin ya. Sorry, tadi saya salah ngomong. Bacanya ada angin. Jadi C bacanya ada angin. Chai. Nah, itu sudah bagus. Kalau gitu yang CH lidahnya diangkat, bunyinya sama, cuma lidahnya diangkat. Ya, chai gitu ya. 谢谢 Ibu Angelia. 很好, sudah bagus ya. 不客气, 再见. Saya mute kembali. Jadi lumayan ya teman-teman latihan olahraga lidah. Jadi CAI adalah cai. Anginnya harus ada karena C dan CH ya. Terus CH itu lidahnya diangkat. Chai gitu ya. Oke, baik, kita sampai sini dulu. Nanti 3 lagi kita simpan buat minggu depan. Kemudian teman-teman saya undang untuk lihat ke grammar. Ya, 大家可以看一下语法 grammar. Di halaman 11, halaman 11 teman-teman ya. Halaman 11 kita akan lihat grammar 今日语法. Jin, teman-teman lihat ya pininnya ya. Jin, ri. R itu lidahnya diangkat ya. Jin, ri. Nah, dulu karena sulitnya untuk angka lidah, selalu dibaca jadi kayak J ya. Jadi kayak J Jakarta. Makanya ren. Ya, teman-teman sering dengar ren apa? Ren adalah orang, betul. Jadi sebenarnya ini R yang dimana lidahnya diangkat gitu ya. Nah, teman-teman, bukan cuma teman-teman yang kesulitan, makanya saya paham banget. Bahkan maksudnya semua orang dari yang zaman dulu pun kesulitan. Sehingga banyak ya yang bacanya jadi J. Ya kan? Karena teman-teman dengar saya baca berasa banget kayak pengen tulisnya J, tapi memang nggak ada pinin begini dan memang bunyinya bukan ya. Jadi teman-teman perlu paham, oh ya kalau namanya baca ya nggak bisa perfect. Kalau kita belajar, saya berusaha koreksi untuk mendekati yang sebagus-bagusnya gitu ya. Jadi bacanya ren, lidahnya diangkat. Ren ya, ren. Ini ren. 中国人 ya, 人 orang. Oke, tadi bahas sampai r. Begitu juga r, ri ya. Dia bunyinya nggak i tapi ya. 今日语法.
yu sama fa itu sama-sama nada 3, jadi yu-nya berubah jadi nada 2. Tapi tulisannya tetap sama ya, 3, 3. 今日语法 grammar of the day. Ini mungkin minggu lalu sekilas saya sudah singgung, benar ya? Jadi nama hari, terus cara menanyakan. Jadi banyak sekali kadang-kadang kita diminta translate, kemudian kita ngeblank gitu ya, ngeblanknya gini, misalnya besok hari apa ya, silakan teman-teman translate gitu. Besok saya tahu gitu ya, misal 明天 hari apa, lagi mikir, bener nggak teman-teman ya, nggak apa-apa, karena ini adalah feedback dari teman-teman. Kadang-kadang dulu kita pernah ada dikte feedback gitu ya, 老师 hari apanya kayaknya susah loadingnya ya, jadi teman-teman ingat, kalau lagi hari apa, itu dia satu frase. Nggak bisa ditranslate hari dan apa. Apa kan 什么gitu ya. Jangan tergoda ya. Godaan banyak. Nggak apa-apa. Jadi hari apa, dia satu frase teman-teman. Di mana jawabannya ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Nah mungkin minggu lalu sudah saya jelasin sehingga sudah tidak jadi kendala ya. Di mana, oh jawabannya kan 星期一. Terus nanti kalau Selasa, Rabu, Kamis itu yang berubah belakangnya. Sehingga belakangnya yang kita ganti dengan ji. Berapa ya? Bagi teman-teman yang belum ikut minggu lalu, boleh lihat pattern-nya. Jadi menurut saya, yang kayak gini, misal hari apa, teman-teman tuh perlu ingat, oh hari apa, aduh saya kok sulit ya menghafal ji. Nah silakan di reverse dulu, jawabannya ini. Oh, saya ingat Laoshi bilang ini kan berubah belakangnya. Ya udah belakangnya aja yang diganti dengan berapa ya. ji, hari apa. Jangan ditranslate hari dan apa. Puyau. Nanti teman-teman jadi bingung ya. Semoga tipsnya berguna. Saya minta tolong dibaca ya. Karena ini bukan kosakata baru. Ada Ibu Sylvie. Baik. Saya unmute ya, Bu. 你好, Ibu. 老师你好。 你好, Ibu silakan bantu saya baca hari apa, terus hari Senin sampai Kamis. 星期几 Oke, 星期 nya itu Q jadi ada angin ya Bu ya. 星期几星期几很好。星期一好。星期二 OK。星期三 三 ya nada satu ya. 星期三 星期三 Oke. 星 Kamis 期四 很好, 星期四 ya, hari Kamis. Bagus Bu, tinggal sedikit aja tadi ya. 谢谢您 Ibu Sylvie, 加油. 老师 Bagus Bu ya, Bu Keci. Setelah Ibu Ita, kita lanjut berikutnya. Ya. 晚上好，老师。 晚上好, Ibu Ita. Kita akan baca Jumat, Sabtu, dan Minggu. Silakan. 星期五， Oke. 星期六， Oke. 星期天， Oh. 星期日。 Ya, pronunciation-nya sudah bagus semua ya. 谢谢您, Ibu Ita. 谢谢老师，再见。 Jajan, saya mute ya. Oke, sekarang saya butuh teman-teman bantu saya translate kalimat untuk orang-orang partisipan berikutnya. Tapi jangan langsung semua turunin tangan ya. Tidak apa-apa, nanti kalau misalnya kesulitan akan saya bantu ya. Jangan karena, oh khusus sekarang berikutnya kalimat saya turunin tangan ya. 没关系的ya. Jadi kalimatnya simple. Saya minta tolong teman-teman bantu translate dari kosakata grammar yang barusan kita baca ya, barusan dibaca Ibu Sylvie dan Ibu Ita ya. 星期几, terus ada 星期一, 星期二 dan seterusnya sampai 星期日. Kemudian teman-teman masih ingat ya, saya ajak untuk mereview kosakata di mana hari ini adalah, saya nggak tulis dulu ya, saya tunggu teman-teman ya. Hari ini bahasa Mandarinnya ya, 今天 pakai T ya, 今天. Kalau kemarin, 昨天很好.
Ya, saya lihat di chattingan ya, benar semua ya. Terus besok, 明天, ya pakai T juga ya. Tiannya T, tapi baca TH ya. Oke, TIAN ya. Memang bacanya dia TIEN, tapi tulisannya TIAN. Oke, jadi ada 今天. Saya mungkin bantu tulis di depan, tapi tidak saya kasih arti ya. 今天 hari ini. 昨天 itu kemarin, kemudian 明天 itu besok. Oke, yang berikutnya siap-siap karena saya minta bikinnya kalimat ya. Ibu Lili. Oke, saya unmute. Ni hao, Ibu. Ni hao, Lao Sư. Oke, baik. Ibu Lili, boleh bantu saya translate hari ini hari apa? Bahasa Mandarinnya gimana? 今天星期七. Oke ya, cuma nada ya. 今天星期几? 今天星期七. Ji nada 3 ya. Ji-nya nada 3. Ibu mungkin boleh ikutin nada saya, di mana 今天 juga nada 1-1 ya. 今天星期几? 今天星期七. Ya, 几 ya. Oke, 谢谢 Ibu Lili. 谢谢老师。客气，谢谢您. Saya mute kembali. Nah, Ibu Tintin, boleh bantu jawab pertanyaan dari Ibu Lili adalah 今天星期几? Berdasarkan hari ini benar-benar hari apa ya? 今天星期几? Jadi jawabnya real ya. Kalau ditanya begitu jawabannya apa, Bu Tintin? Saya unmute. Sebentar ya, saya unmute dulu. Sudah, Bu? Tinggal dipencet. 老师， Ya, ni hao, Ibu. 老师， Silakan dijawab. Ya, oke. Saya kedengaran. Oke. Baik, Ibu Tintin silakan dijawab pertanyaan Bu Lili. Tadi Bu Lili sudah bikin pertanyaan untuk kita semua. 今天星期几? Jawabannya? 今天星期五。今天星期五，谢谢您. Saya tutup kembali ya, Bu Tintin ya, sudah benar. 谢谢老师。 Ci, saya mute ya. Kemudian berikutnya adalah Ibu Lisa. Ibu Lisa, ni hao. Saya unmute ya. Ni hao, Ibu. 好， Ni hao. Ibu Lisa boleh bantu translate kalimat ya, Bu Tintin? maksudnya Ditranslate tadi Bu Tintin bilang 今天星期五. hari ini hari Jumat. Oke, baik. Bu Tintin boleh bikin kalimat satu lagi. Kemarin hari apa? Bahasa Mandarinnya? Kemarin hari. saya enggak. Ya, benar. 昨天星期几？ Oke, 昨天星期几? Ya, 谢谢 Ibu Lisa. 很好. 谢谢老师。客气，再见. Saya mute ya. Berikutnya adalah Galaxy M52 ya. Mungkin ini lupa ganti nama, nggak apa-apa. Saya unmute. Ni hao, Ibu. Sorry, Ibu atau Bapak ya. Ya, ni hao. Saya unmute ya. 你好，老师， Oh, dengan Ibu. Ibu Wangsi. Oh, Ibu Wangsi. Oke, baik. Ibu, saya minta Ibu jawab pertanyaan Bu Lisa ya. Bu Lisa tadi mempertanyakan 昨天星期几? Silakan, Bu. 昨天星期四。昨天星期四，很好。谢谢您, Ibu Wangsi ya. Jawabannya 谢谢老师。 benar ya. Oke, saya mute kembali. Kita lanjut berikutnya Ibu Novi. Ibu Novi, ni hao. 你好，老师。 Oke, boleh bantu translate jawabannya Bu Wangsi. 昨天星期四 artinya? 昨天星期四。ya. 昨天星期四。berarti kemarin ya. 昨天 kemarin, betul. Terus 星期四.
周天星期三ya. Oh, bukan, Bu. Jadi Hah? Kemarin. kalimatnya tadi kan 昨天星期四. 昨天星期四. Jadi minta tolong ditranslate. 昨天berarti Kemarin. kemarin. 星期四 adalah Kemarinnya lagi kan berarti. Kemarinnya lagi berarti Rabu gitu. bukan, Bu. Jadi saya minta ditranslate 星期四 itu artinya apa, Bu? Hari Kamis. Ya, jadi kalimatnya adalah 昨天星期四 berarti total artinya kemarin hari Kamis. Kamis. Ya, Chou kemarin. Ten Xing Chi Se. Ya, kemarin hari Kamis ya. 昨天, jadi dia ZUO ya, UO ya bunyinya ya. Ibu boleh baca sekali lagi. 昨天星期四. 昨天星期四. Ya, 昨 UO. 昨天. Masih kebalik, Bu, sorry. 昨 天. Ya, UO ya. 昨天星期四. Ya, benar ya. 昨天星期四, kemarin hari Kamis. 谢谢 Ibu Novi. 谢谢您. 再见. 加油. Ya. Oke, saya mute kembali. Lanjut berikutnya Ibu Suciwati. 你好，老师。 Ya, Ibu, ni hao. Boleh bantu saya translate besok hari apa? 明天星期几？ Oke, tiennya pakai TH ya, Bu, supaya lebih bagus lagi ya. Besok hari apa? Silakan, Bu. 明天星期几？ 很好，谢谢 Ibu Suciwati. 明天星期几? Ya, 谢谢您，再见. Saya mute kembali. Berikutnya adalah Ibu Nani ya. Ibu Nani saya unmute. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, baik. Jawabannya apa? 明天星期几? 明天星期六。明天星期六，很好。Sudah benar semua, saya mute kembali ya. Sisin, Ibu Nani. Oke, saya mute ya. Saya nggak translate dulu ya, saya hampir keceplosan mau ditranslate. Oke, lanjut berikutnya Ibu Caroline. Ibu, boleh bantu saya translate? 明天星期六 artinya apa? Besok hari Sabtu. Ya, Ibu Caroline ya, besok hari Sabtu. Ibu, saya lanjut kasih satu yang lebih meningkat lagi ya, teman-teman. Dengerin juga ya, ini butuh concern. Ibu Caroline boleh bantu saya translate, kalimatnya memang agak panjang ya, tapi bisa, saya yakin bisa. Nah, kalimatnya adalah hari ini hari Selasa. Silakan. 今天星期二。 Oke, 今天星期二. Oke, 今天星期二. Kalimat berikutnya ya, Bu. Besok hari apa? 明天星期几？ 很好，明天星期几？谢谢 Ibu Caroline. Saya mute kembali ya, sudah bagus ya. Bukaci. Baik, teman-teman patokannya ini ya. 今天星期二，明天星期几? Kalimatnya akan saya ulang ya, sambil saya tunjuk dulu volunteer. Saya minta dijawab dengan studi kasus ini ya. Sebentar, pesertanya soalnya naik turun. Oke ya, Ibu Grace. Oke, saya unmute ya. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, studi kasusnya adalah 今天星期二，明天星期几? Silakan dijawab, Bu. 明天星期三。 San, ada satu, Bu. 明天星期三。 Dan jawabannya benar ya. Sisinin Ibu Grace. Jawabannya 谢谢老师。 benar ya. Saya mute kembali, Bu Keci. Sekarang ada orang bantu saya translate ya. Ibu Cynthia ya. Tadi Pak Richard udah nggak apa-apa. Nanti kalau udah semua kita muter lagi.
Ibu Cynthia, ni hao. 你好，老师。 Ya, Ibu boleh bantu saya translate kalimatnya Bu Grace? Mungkin saya bantu ulang ya. 今天星期二，明天星期三。 Hari ini hari Selasa, besok hari Rabu. 谢谢您 Ibu Cynthia ya. Saya mute kembali. 很棒。谢谢老师。客气，saya mute ya. Oke, 谢谢您。Satu contoh kasus lagi ya. Ibu, ini udah semua kah? Coba ya, saya lihat. Ya, sudah semua. Ada nggak ya yang belum kegiliran? Oke, tidak ada ya. Oke, baik kalau gitu kita akan muter. Ibu Susanti, saya unmute. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Sekarang saya agak full bahasa Mandarinnya ya. Jadi nggak translate lagi. Studi kasusnya adalah 今天星期五，今天星期五，昨天星期几？昨天星期四。很好，昨天星期四。好，谢谢Ibu Susanti, jawabannya benar. 谢谢老师。 Kecil. Oke, Pak Amin boleh bantu saya translate? 好了， Silakan Pak, ditranslate dulu kalimat tadi. 哪里了？ 今天星期星五。期五。今天星期五。Oke. Hari ini hari Jumat. Oke. 昨天星期四。 Kemarin hari Kamis. Kamis. Baik, Bapak boleh bikin satu kalimat untuk kita semua. Tenisha. Oke, baik. Hari ini hari Senin. 今天星期一。 Ya, ada satu ya. Kemarin hari apa? 昨天星期三。不是, kan 今天星期一, ya kan? Nah, terus kalimat berikutnya kemarin hari apa? Oh, Sabtu, hari Sabtu. Oh, bukan. Minggu. Tapi bikin kalimat bahasa Mandarinnya, Pak. Gimana cara menanyakan kemarin hari apa? 昨天星期几? Ya, 昨天星期几? 谢谢 Pak Amin ya. Baik, saya mute kembali ya. Jayo, 很好. Saya lanjut berikutnya. Boleh bantu jawab ya? Tadi ada yang belum, siapa ya? Ibu Yati ya. Oke. Ni hao Ibu. Ya, kita mulai ya. Oke. 今天星期一，今天星期一，昨天星期几？Dijawab Bu. 今天星期一呀。hari ini hari Senin. Oke, 昨天星期几？Dijawab ya Bu, pakai bahasa Mandarin. 昨天星期几？昨天星期几？昨天星期天。Ya, 昨天星期天. 谢谢Ibu Yati ya. 昨天星期天. Boleh baca sekali lagi dengan nada yang benar? Boleh? Ya. 昨天星期天. 昨天星期天. 好, nadanya sudah benar ya. 谢谢 Bu Yati. 再见. 谢谢老师. Saya kembali ya. Oke, nampaknya teman-teman sudah pintar menguasai ya. Memang ini simple banget, kayak pertanyaan ATK. Tapi tujuan saya sebenarnya untuk teman-teman tuh bisa bikin kalimat, terus bisa jawab. Kan, jadi belajar Mandarin nggak cuma hafalin kosakata kan. Jadi teman-teman pengennya bisa ngomong. Nah, ini cikal bakal bisa ngomong teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya teman belajar, silakan dicoba ya. Harusnya ini menarik, nggak jadi ngantuk gitu ya. Dan kalimatnya jadi beraneka ragam gitu ya. Itu cara kalau kita
misalnya kelas khusus bikin kalimat, pasti saya kembanginnya ke situ. Jadi diganti-ganti, teman-teman jadi hafal kosakata, jadi hafal juga, oh cara jawabnya gini ya, gitu ya. Itu tadi semua jawabnya lengkap, teman-teman. Mungkin ada teman-teman bilang, Laoshi, kalau orang tanya saya, 昨天星期几? Terus misalnya berdasarkan real ya, 昨天星期几? Jawabnya 星期四 saja boleh nggak? Boleh, boleh ya. Cuman yaitu kita karena mau latihan kalimat, saya latih teman-teman jawabnya lengkap, kalimatnya lengkap ya. 昨天星期四. Sampai di sini oke? Cukup lah ya. Tapi teman-teman dapat kan banyak kalimat sama latihan mendengar juga ya. Tadi sedikit ada translate, terus ngajak saya nggak translate. Kira-kira gimana? Harusnya lebih oke sambil belajar kosakata sambil ada kalimatnya. Oke ya, baik. Kalau gitu kita lanjut ya. Harusnya ini sudah hafal luar kepala ya tentang hari apa dan juga nama hari ya. Oke, nah sekarang tentang jam ya. Oke. Nah, tentang jam teman-teman boleh lihat dulu, ini mungkin ada kosakata baru, jadi saya bacakan buat teman-teman ya. Seru ya? Iya, saya lihat seru, makanya malah tambah banyak yang tunjuk tangan. Jadi gini, saya biasa tunjukin tekniknya di kelas, karena memang kita keterbatasan waktu, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, saya pakai cara apa ya, Laoshi ya? Nah, kira-kira yang kayak cara tadi gitu ya, fun, tapi nggak terlalu gimana, nah terus ada kalimatnya juga. Jadi hafal kosakata, tahu susun kalimat, tahu cara jawab ya. Itu boleh teman-teman misalnya lagi latihan mungkin sama anak ya, atau mungkin sama pasangan misalnya contoh latihan begitu saja. Atau sama teman, misalnya teman-teman ada kopi darat gitu ya, ketemu silakan ya. Baik, kita lanjut dulu. Yang kedua ada jidian. Jidian itu jam berapa. Kenapa? Jadi gini, saya nggak mau teman-teman hafalin si ji-nya itu selalu di belakang. 不是的 ya, bukan ya. Ji itu bukan selalu di belakang. Contohnya tadi 星期几 gitu ya. Sekarang jidian. Ya kan? Padahal bahasa Indonesianya tadi itu hari apa, ini jam berapa. Benar nggak teman-teman? Dan ini berapa loh, bukan apa loh. Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatikan menurut saya, polanya adalah, oke, jidian. Jawabannya mungkin minggu lalu sudah ya, ini sedikit mereview. 2点, 3点, 4点, dan seterusnya ya, jam 2, jam 3, jam 4. Karena yang berubah itu ada di depan, maka ji-nya yang di depan. Jadi jam berapa. Jadi kalau teman-teman lupa juga sama jam berapa. Aduh, kok ngeblank ya. Jam berapa tuh bahasa Indonesia apa ya? Kayaknya udah ingat tapi kok lupa gitu. Nah, silakan kalau teman-teman tahu. Saya tahu loh, misalnya jam 7 itu 7 点. Oh, kan yang berubah depan nih. Oh, saya tahu lah berarti jam berapa. Jadi reverse-nya gitu ya. Reverse-nya berarti oh, yang berubah-ubah depan, berarti 几点. Semoga ini patokan bisa bantu teman-teman ya, bagi teman-teman yang misalnya lupa. Kadang-kadang kita perlu patokan ya. Oke, baik saya lanjut dulu. Nah, untuk jam 2 itu kita nggak sebut 2点, tapi kita sebutnya 2点. Ya, ini yang perlu diperhatikan, makanya dia masuk ke grammar, teman-teman. 2点itu jam 2. Khusus untuk jam dan jam 2 itu kita nggak pakai ya teman-teman, tapi pakai 2点. Nanti 2 ada penggunaan yang lain, itu ada di modul belakang, tambahan grammar dari saya ya. Nanti kita bahas. 2点itu jam 2. Oke? Nah, kalau jam 2.30 bahasa Mandarinnya apa teman-teman? Jam ya, khusus jam itu harus pakai ya, 2点半. Ya, sudah banyak yang catat ya, 2点半. atau 2点30 ya, atau 2点30分. Saya izin nggak tulis ya, karena ada beberapa sesi kita bahas ya, benar ya. Jadi 2点半 boleh, 2点30分 juga boleh, 2点半 juga boleh ya. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan teman-teman tentang, oh bahasa Mandarin berarti nggak ada 14.30 ya.
Pokoknya kalau kita kan ada 13.30, terus 14.30, jam 14, pokoknya yang kayak gitu ya. Nah, dia adanya cuman 1 sampai 12 untuk jam. Nah, dibedakannya dengan keterangan waktu. Ini yang saya mau terangin ya. Wanshang itu adalah malam hari. Ya, malam hari ini keterangan waktu. Kalau wanshang hao itu apa? Bedakan ya teman-teman ya. Wanshang itu malam hari keterangan waktu. Ya, kalau wanshang hao itu selamat malam. Ya, good evening. Oke ya, jawaban teman-teman di kolom chat sudah benar. Jadi sampai sini oke ya, wanshang. Jadi kalau misalnya mau tulis 2125, kan kita tahu nih yang dimaksud itu adalah 2125. Maka lengkapnya bahasa Mandarinnya adalah, supaya orang yang nangkap message-nya kita nggak salah paham. Jangan salah pahamnya jadi jam 9.25 pagi, benar nggak? Iya, jadi teman-teman tambahin wanshang. Jam 9, 9点 25 25. Boleh ada fen, boleh enggak ya. Fen ada 1. Ya, jadi teman-teman taruh si wanshang harus di depan. Kenapa? Karena malam itu lebih gede. Malam itu kan meliputi dari jam 7 malam sampai sebelum jam 12. Benar nggak? Nah, jadi dia bahasa Mandarin kalau teman-teman lihat kecenderungannya itu yang gede itu taruh dulu di depan, baru rincinya. Ya, khusus untuk waktu ya, nggak semua hal, maksudnya untuk waktu. Jadi 2125 itu kita akan translate 晚上9点25分. Sampai sini oke. Jadi dia nggak ada 2125, tapi pakainya gini ya, 晚上9点25分. Sampai sini dulu, saya berhenti, saya mau tanya dulu. Bagi yang masih bingung, silakan ditanyakan sebelum saya maju lebih lanjut. Biar kita sama satu paham dulu ya. Oke, yang lain oke ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Jangan merasa nggak enak. Justru ini basic ya. Kalau basic saya berhenti, saya tunggu dulu. Kalau yang kayak tambahan, kadang-kadang maksudnya memang level advance, saya bilang teman-teman terima dulu, nanti baru dicerna. Nah kalau ini kudu kalau bingung ditanyakan ya. Oke, baik kalau memang udah paham. Sekarang saya akan lanjut ke berikutnya adalah 早上. 早上 itu pagi ya. Pagi sebenarnya mulai dari jam 4, jam 5 sampai jam 9. Jam 9, jam 10 masih oke. Oh ya teman-teman, saya framing dulu ya. Nah, misalnya teman-teman kebiasaan pagi itu pakai 早上. Terus sekarang mengenal satu istilah namanya 上午. Sebentar. Sorry. Mengenal satu istilah namanya 上午. Terus teman-teman mulai agak ketakutan. Ketakutannya gini, misalnya, Laoshi, dia jam 10.45, berarti kan saya pakainya 上午. Cuma saya lupa kosakata 上午 misalnya. Jadinya sangat stres dan memikirkan, aduh apa ya, 10.40 itu nggak boleh pakai 早上karena berdasarkan list ini. Jangan ya teman-teman ya, sekali lagi, ini apa namanya, benar-benar rinci. Tapi saya berharap kalau teman-teman bisa, ya silakan. Misalnya, saya ingat dua-duanya. Terus begitu jam 10, jam 9 ke atas saya pakai 上午. Yang pagi-pagi jam 7, jam 8 kita olahraga pakainya 早上. Itu nggak masalah. Ya, kalau memang bisa. Tapi kalau nggak bisa pun, misalnya kelupaan yang namanya 上午, teman-teman misalnya jam full. Ya, 晚上 ini udah ya, 9点25分 udah. Misalnya contoh, misalnya contoh jam pagi itu 10, nah jangan 30 lagi ya, banyak contoh yang 30. 10.15 pagi ya. Nah, mungkin ada orang itu ngomongnya gini, 早上10点
15 ini F ya, 15 分. Mungkin teman-teman langsung bilang, nggak boleh loh, harus pakai 上午. Ya, harus pakai 上午. Bukan nggak boleh sih teman-teman ya, kalau memang benar rinciannya begitu. Tapi kalau misalnya dia ngomongnya gitu, nggak salah gitu ya teman-teman ya. Sampai sini oke ya. Jadi ya teman-teman paham, memang dia pembagian rinci seperti ini, tapi nggak sampai kaku banget. Kalau ini ngomong gini berarti langsung disalahkan. 不是的, enggak, masih diterima karena berdua ini 早上 sama 上午 ini sama-sama pagi. Ya, 早上 sama 上午 itu sama-sama pagi hari. Cuman ya begitu ya, biasanya orang penasaran kenapa sama tapi muncul barengan gitu. Pasti ada perbedaan. Iya, ada gitu ya. 上午 itu batasannya sampai sebelum jam 11. Ibu Elsa. Ya, sampai sebelum jam 11. Oke, sampai sini oke ya. Jadi kalau misalnya teman-teman terbiasa cuma pakai 早上, ya silakan. Saya tidak akan menyalahkan kan. Jadi kita belajar, maksudnya garis besar oke, rincinya juga oke. Jadi teman-teman paham, oh ada pengetahuan-pengetahuan seperti ini. Nah, saya lanjut ya. Kalau siang hari itu adalah dari jam 11 sampai jam 1. Ya. Kadang-kadang jam 1 ke atas orang China udah bilang itu namanya sore. Sorry ya, ini adalah sore. Iya, kalau di kita masih siang ya, teman-teman ya. Xiao itu sebenarnya sore. Nah, sorenya itu biasanya dari jam 1-an ke atas mereka udah sebut xiao. Nah, tapi ada juga beberapa referensi menyebutkan jam 2 baru xiao. Nah, maksud saya nggak perlu harus kaku banget. Lewat 1 menit udah nggak boleh sebut. Enggak ya. Jadi teman-teman paham, 中午 itu adalah siang hari ya. 中午 itu adalah siang hari, mulainya dari jam 11 sampai jam 13. Makanya disebut 午饭. 午饭 itu makan siang ya. 午饭 ya. Makan siang. Sampai sini. Nah, tadi menjawab pertanyaan Ibu Ratna ya. Jam 1 siang berarti masuknya ke 中午 ya. 中午1点. Nah, berarti 13 ya. Jam 1. 好，再来. Ini sampai sini dulu oke ya. Jadi xiao itu sore dari jam 1 ke atas sampai ke jam 5 itu masih xiao ya. Terus 5.30 itu sebenarnya kita ada satu namanya petang. Teman-teman tahu istilah petang? Jadi kayak matahari udah mau mulai terbenam sampai gelap. Ya, itu dia pendek sekitar sejaman lebih sampai 2 jam. Kalau mau rinci, itu namanya, kayak tadi kita 6.30 ya. Nah, itu namanya pangwan. Pangwan ini, petang itu bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia ya? Petang. Ya, pangwan ini biasanya dari 5点半, sorry ya, saya tulis dalam bahasa Indonesia biar teman-teman nggak salah paham ini. Kok 5.30. Jadi 17.30 sampai 18.45 ya. Itu masih tergolong petang. Petang itu ya matahari terbenam sampai benar-benar gelap. Ya, namanya pangwan. Wannya wansang de wan, ya pangwan. Tapi kalau ya ini saya tambahan. Kalau misalnya teman-teman bilang, udah nggak usah ribut-ribut lah ya, ribet-ribet. Udah pokoknya sore itu dari jam 1 ke atas sampai matahari terbenam, boleh nggak? Boleh ya. Jadi misalnya 17.30 teman-teman mau sebutnya xiao 5点半, boleh. Pangwan 5点半. Boleh ya, kembali lagi prinsip saya ada teman-teman ngomong, bukan dipikirin ini jam berapa sampai jam berapa ya. Jangan ya. Maghrib ya. Iya kali ya. Jadi pangwan tuh kira-kira pokoknya dari matahari udah mulai mau terbenam gitu ya, sampai benar-benar gelap. Nah, kalau gelap kita masuk ke wansang yang di atas ya, malam hari. Sampai sini oke? Terus ada di bawahnya lagi kosakata pan, itu ada setengah atau 30 menit. Nah, terus ada ike sama sanke. Sebentar, saya taruh hold dulu sampai pan.
Sampai sini oke untuk keterangan waktu. Sambil saya lihat dulu ya. Kalau pertanyaan berhubungan dengan keterangan waktu, saya langsung jawab ya. Karena masih berhubungan dengan materi di sini ya. Pak Andreas, 老师 kalau jam 12.15 malam itu 晚上20点一刻。不是吧？bukan 20点itu 20. 20 点, 12 点, kebalik Pak. 12.12. Kalau 20 itu 20 ya. Tapi memang nggak ada 20 istilah sebutan jam bahasa Mandarinnya. Ini saya hapus dulu. Jadi pertanyaan Pak Andreas adalah jam 12.15 malam ya. Jadi ini tengah malam. Berarti sebenarnya itu adalah kalau kita bahasa Indonesia apa, teman-teman? 0025. Benar ya? Ya, sebentar ya. Ya, pertanyaan Pak Andreas adalah 0025. Benar kan ya? 12.15 ya pertanyaannya. Benar kan ya, teman-teman? Kita samakan persepsi dulu. Ya, 0015 ya. Saya takut saya salah juga. Oke. Nah, 12.15. Iya, Pak. Mungkin Bapak bilang, 老师 boleh nggak 晚上 saya pakainya gini. Misalnya ya, Pak Andreas tanya saya. Boleh nggak jawabnya 晚上12. Kebalik ya, 12 ya, Pak. 12 点 15 分. Boleh nggak, 老师? Boleh. Kalau kita cuma mengenal malam hari, kosakatanya 晚上. Nah, karena pertanyaan Pak Andreas di sini ya, saya boleh tambahkan satu kosakata buat teman-teman adalah 午夜. Ini istilah satu. U-nya dari mana? Dari 下午的午. Ye itu malam juga ya. 午夜 itu adalah mulai dari 23.00 sampai 01. Kalau mau rinci ya. Jadi pertanyaan Pak Andreas yang ini 晚上-nya boleh pakai, boleh juga diganti 午夜. Sampai di sini cukup jelas. Kalau teman-teman butuh waktu untuk catat silakan ya. 午夜 itu jam 23.00 sampai 01 pagi ya. Ya, midnight, betul ya, 午夜. Kalau 13 sampai 14, Ibu Sukmei boleh sebut 中午, boleh juga orang sebut 下午, boleh Bu. Ya, orang China kadang-kadang 13.10 aja udah bilang 下午 ya. Jadi boleh 中午, boleh 下午, tapi kalau 14 ke atas itu harus 下午, kayak gitu ya. Sampai sini oke? Pertanyaan Pak Andreas juga kejawab ya, karena masih di sini untuk keterangan waktu. Oke. Berikutnya, kalau nggak pakai 早上 atau 晚上, apakah 9点 berarti jam 9 pagi? Ibu Judi ya pertanyaannya ya. Ini akan ambigu Bu. Kalau kita bilang jam 9 pagi, kalau kita sama pemahamannya ya udah berarti jam 9 pagi gitu ya, 9点. Misalnya gini ya, misalnya gini, kita besok ketemu di kantor. So saya bilang, 明天9点见. 明天9点见. 明天 besok 9点 jam 9 见ketemu. Sudah pasti 9 点-nya artinya 9 pagi kan? Benar nggak teman-teman? Karena ketemunya di kantor. Karena kita sama-sama satu persepsi. Sama-sama ketemu di kantor. Tapi kalau misalnya saya janjian sama siapa nih ya? Sama Ibu Nani mau nonton jam 9 malam, boleh nggak saya bilang sama Bu Nani, 明天9点见. Tapi 9 点-nya kita berdua sama-sama tahu itu jam 9 malam karena nontonnya jam 9. Maksud saya Bu. Ya, makanya lebih baik supaya menghindari kesalahpahaman, mendingan dikasih keterangan waktu. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman mendingan dikasih keterangan waktu dan tidak mewakili tanpa keterangan waktu berarti 9 pagi, enggak. Jangan ya. Jadi yang terjadi komunikasi akan salah paham yang seperti itu.
Kalau memang teman-teman supaya tidak salah, pastikan tulisnya jelas. Maksud teman-teman pagi ya pagi, malam ya malam ya. Oke, itu pertanyaan Bu Judi ya. Jadi silakan dituliskan selengkapnya supaya tidak terjadi salah paham. Kadang-kadang kan orang mikirnya apa, ternyata apa ya. Oke. Oke, ini jawaban saya ya. Shangwu Ibu Elsa, tadi saya udah jawab belum ya? Oh, shangwu udah ya. Jadi batasannya jam 11 siang ya, kalau kita bilang ya 11. Nah, begitu masuk jam 11 itu kita udah sebut namanya Zhongwu. Agak sedikit berbeda sama bahasa Indonesia ya. Zhongwu itu jam 11 sampai jam 13 ya. Oke, Ibu Elsa sudah saya jawab, udah kejawab ya. Ibu Fida ya, di film ngomongnya kayak cuman caoan, benar. Oh, Ibu Fida, caoan itu selamat pagi. Itu ucapan, sapaan, bukan keterangan waktu. Caoan itu adalah selamat pagi. Kalau Ibu Fida ikut kelas saya hari Minggu, saya akan bilang Zhao shang hao, caoan sama ya, selamat pagi. Oke, kejawab ya. Lanjut. Ya, tadi uye itu dini hari, benar ya. Pokoknya dari jam 23 sampai jam 1 malam. Oke, sampai sini dulu. Semua sudah kejawab ya, harusnya ya. Ya, midnight. Oke, baik. Baik. Nah, satu lagi supaya tuntas, nanti kita bahas berikutnya itu tanggal ya. Jadi ada satu ike sama sanke. Ini langsung saya sebutin ike itu adalah 15 menit, sanke adalah 45 menit. Nah, berarti teman-teman kayak ini pas banget ada 15 menit gitu ya, 00:15, maka langsung menggantikan si 15 分. Sehingga 00:15 kita boleh sebutnya 12点一刻. Jadi kalau sudah pakai ke, tidak pakai fen, itu maksud saya ya. Ini teman-teman sudah screenshot? Sudahkah? Sudah, 好了. Ya, jadi ini saya hapus dulu ya. Kalau gitu semua aja. Kalau memang sudah screenshot saya hapus. Jadi contoh, misalnya tadi 00:15, keterangan waktunya saya nggak tulis ya, biar cepat ya. Jadi 12点. 15 menit itu langsung kita ganti, substitusi 一刻. Sampai sini oke? Nah, terus contoh berikutnya kita lihat 45 menit, misalnya 16:45. Bacanya gimana teman-teman? 16 itu sebenarnya xiao ya. Ini belum ada contoh, saya kasih contoh ya. Xiao, ada yang boleh bantu saya? Kira-kira jawabannya apa? Kalau misal mau bacain boleh ya, 45 分ya. Tapi kalau misal mau ganti langsung boleh juga. Xiao 4点. Ya, 4:03 刻. Sampai sini oke, jadi langsung menggantikan aja ya, karena ini kan 15 menit, 45 menit. Begitu pakai ke, tidak pakai fen dibuang ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Richard ya. Ya, karena tadi tanya kalau sudah pakai ike apakah boleh tambahkan fen? Tidak boleh Pak ya. Karena ke itu dia sudah melambangkan 15 menit. 15 分 ya. Sampai sini oke untuk ke. Jadi gampang. Kalau teman-teman ingat ke, maka tinggal ike itu 15 menit. Terus kita nggak ada 30 menit liang ke, nggak ada ya. Jadi jangan kreatif. 15 menit tambah 15 menit kan 2. Liang ke itu sama dengan pan. Nggak ada ya. Kita adanya ike itu 15 menit. Ike 15 menit, kalau 30 menit jadi gantinya pakai pan, benar nggak? Nah, kalau misal 45 menit, kenapa san ke laoshi? Mungkin teman-teman sudah paham. 15, 15, 15, 45. San ke. Jadi adanya ike.
Terus kalau setengah itu atau 30 itu adalah pan. Terus 45 menit adalah sanke. Sampai di sini oke? Ya, 下午4点3刻 ya. Jawaban yang masuk benar semua ya. Ya, 17 menggunakan 下午 benar Ibu Cynthia ya. 16.45, 17 masih pakai 下午. Oke, Ibu Fediana ya. Jam 1 sampai jam 4 pakai apa? Boleh pakai apa namanya? 凌晨. Ya, 凌晨 subuh ya. 凌晨itu adalah subuh. Ini Bu. Subuh itu ya dari jam 1 pagi lah ya sampai jam 4. Nah, di mana jam 4 ke jam 5 itu kita boleh pakai 早上. Udah harusnya full semua ya satu putaran. 凌晨 itu adalah subuh. Ya, jam 1 sampai jam 4. Ya, kejawab semua ya. Oke, sampai sini dulu. Nanti bagian ketiga tentang tanggal sama bulan tahun kita akan bahas minggu depan ya. Nah, minggu depan kita lakukan juga latihan huihua conversation seperti itu ya, menjawab pertanyaan dan membuat kalimat pertanyaan. 好的，谢谢大家，祝大家周末愉快，谢谢班长，我们下星期见，拜拜，再见。谢谢老师，再见。再见。再见，老师。